Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang beranggotakan Devani Rahmasari, Imelda Sari Sutisna, Nisa Apriliani, dan Nurul Fitriani. Di sini kami akan membahas mengenai kurikulum di seluruh budaya atau kurikulum lintas budaya. Dalam kurikulum internasional, perlulah kita mempersiapkan sebuah kerangka kerja untuk meninjau perspektif kurikulum lintas budaya ini. Kerangka kerja ini juga diterapkan dalam pembahasan mengajar di Cina. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa dalam penggunaan perspektif internasional itu, perlulah mempertimbangkan antara pentingnya kesinambungan budaya dengan budaya pembelajaran itu sendiri. Penerapan perspektif internasional ini dilatar belakangi oleh percepatan proses global yang mana semakin kesini itu semakin mengikat beragam orang sehingga sulit untuk diabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan ruang kelas yang semakin multikultural. Banyak anak dan beberapa guru yang bersekolah di tempat yang memiliki budaya yang sama dengan budaya tempat mereka dilahirkan. Contohnya yaitu adalah London ya, di mana London ini diibaratkan sebagai ujung tombak atau bisa dibilang sebagai pusat dari pendidikan internasional. Karena anak-anak di sekolah dasar London ini berbicara 200 atau lebih bahasa dan mewakili keragaman budaya dan juga komunitas. Namun di tempat lain guru itu masih perlu mempersiapkan anak untuk kehidupan masa depannya yang global dan juga multikultural. Nah, sebagian besar kurikulum sekolah dasar yang resmi di seluruh dunia itu tidak hanya berisikan mata pelajaran yang sama, namun juga berisikan dengan memberikan kepentingan yang relatif sama juga. Seperti bagaimana kurikulum tersebut diterapkan dan apa artinya bagi peserta didik. Bagaimanapun, kurikulum ini sangat bervariasi sesuai dengan berbagai faktor situasionalnya. Nah, untuk memperluas perspektif kita tentang kurikulum, kita membutuhkan kesadaran tentang apa yang kita lihat, juga tentang siapa yang melihat, dan bagaimana orang lain, termasuk anak-anak dan juga orang tua, dari latar belakang yang berbeda dapat melihat kurikulum tersebut. Perluasan visi seperti itu mencakup peningkatan kesadaran kita sendiri akan kurikulum. Di awal pembahasan tadi kita sudah menyinggung mengenai bahwa dalam kurikulum internasional itu kita perlu mempersiapkan kerangka kerja. Apa aja sih kerangka kerja tersebut? Nah, yang pertama itu ada perubahan, yang kedua ada tantangan, yang ketiga ada kontinuitas, keempat kolaborasi, kelima komunikasi, keenam konteks, dan ketujuh ada budaya belajar. Nah sekarang mari kita bahas satu persatu kerangka kerja tersebut. Yang pertama ada perubahan. Nah bisa kita lihat di sini ada pertanyaan ya. Aspek pendidikan dasar mana yang berubah, bagaimana dan juga mengapa? Penjelasan Cina dalam hal ini yang pertama itu ada membangkitkan perhatian orang-orang pada skala yang berbeda dan pada peran pendidikan dalam modernisasi. Pada tahun 1995 ada sekitar 132 juta anak sekolah dasar di Cina dibandingkan dengan 61 juta pada tahun 1967. Hal ini terlihat dari perubahan situasi partisipasi siswa di negara berkembang tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1990, 76% anak usia 6 hingga 11 tahun di negara berkembang tersebut sudah bersekolah. Namun, meskipun pendidikan dasar sekarang hampir universal di Asia Timur dan Amerika Latin, kemajuan di Timur Tengah dan Asia Selatan lebih melambat dan juga angka partisipasinya itu di Afrika sebenarnya turun menjadi 50%. Oleh karena itu, angka partisipasi siswa di Cina pada tahun 1995 tadi mencapai 98,4% dan tingkat kelulusan sekolah dasarnya itu mencapai 86,6%.
Hal ini menunjukkan bahwa itu merupakan kemajuan yang luar biasa. Negara dengan jumlah anak terbesar dapat beralih dari menerapkan pendidikan dasar untuk semua menjadi mempertimbangkan kualitas dari pembelajaran dan juga efektivitas dari sekolah tersebut. Dan juga dalam modernisasi Tiongkok, pendidikan itu dianggap penting karena semakin terkait dengan pertumbuhan ekonomi Cina yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Apriliani. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kerangka kerja yang kedua, yaitu tantangan. Di mana dalam kerangka kerja yang kedua ini membahas mengenai apa yang dianggap peserta sebagai tantangan pembangunan dan bagaimana caranya. Apakah mereka berniat untuk memenuhi tantangan ini? Salah satu tantangannya adalah menghadapi faktor sosial dan ekonomi. Guru anak sangat memahami sosialisasi sejak diberlakukannya kebijakan satu anak pada tahun 1970-an untuk mengurangi tekanan penduduk. Sebuah keluarga di perkotaan hanya memperbolehkan satu anak, sehingga sedikit anak yang memiliki saudara kandung. Hal ini menyebabkan banyak anak yang tidak terbiasa bermain atau bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, guru menekankan ketaatan, pengendalian diri, konsistensi dengan kelompok, dan kesadaran terhadap orang lain. Faktanya ini adalah aspek penting dari tradisi Tionghoa sejak Konfusius. Tantangan selanjutnya mengenai ukuran kelas yang mencapai 40 hingga 50 anak di sekolah dasar dan terkadang sampai 70 anak. Hal ini merupakan tantangan. Faktanya rasio murid dan guru adalah sekitar 23:1 yang jauh lebih rendah daripada rata-rata di tingkat 39 di negara berkembang. Bagi durasi mengajar normal di sekolah dasar Cina adalah 15 sampai 25 menit per minggu. Hal ini merupakan tantangan bagi guru bahasa Mandarin. Untuk bagaimana memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Biasanya waktu ini dipergunakan untuk presentasi yang terorganisir dengan baik dengan penjelasan yang sesuai, contoh yang menarik, gladi bersih, dan revisi pakaian yang intensif. Banyak guru yang telah membuat catatan yang sangat rinci tentang penggunaan buku teks, perencanaan, dan penjadwalan setiap bagian waktu, sehingga waktu luang guru dipergunakan untuk persiapan tersebut. Guru juga berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, kunjungan rumah, atau pertemuan staf. Beberapa pertemuan memperkenalkan mereka pada metode baru. Jika menurut mereka itu efektif, maka muncul keinginan bagi mereka untuk mencobanya. Tantangan yang selanjutnya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara sekolah dasar di daerah pesisir dan pedalaman serta perkotaan dan pedesaan. Banyak sekolah kekurangan guru yang berkualitas. Pada tahun 1980-an, sekitar setengah dari guru sekolah dasar tidak memenuhi persyaratan. Akhir-akhir ini situasi ini meningkat pesat, tetapi gaji guru yang relatif rendah telah menyebabkan pengurangan staf. Fasilitas sekolah seringkali perlu ditingkatkan. Beberapa sekolah dasar telah menerima dana untuk mengatasi masalah ini dengan melibatkan pengusaha dari ekonomi pasar berkembang. Hal ini memberi siswa pengalaman kerja yang bermanfaat. Beberapa sekolah memiliki pabrik sendiri. Terkadang ada beberapa guru yang tidak efisien diam-diam dipindahkan ke sana. Yang ketiga yaitu kontinuitas, di mana dalam kontinuitas ini membahas mengenai elemen mana dari kurikulum dan manajemen kurikulum yang menunjukkan kontinuitas dan stabilitas. Apakah elemen-elemen ini diinginkan? Kurikulum di Cina sangat tersentralisasi, sistem terbatas menurut Trudak dan Kelly pada tahun 1976, di mana peran pengembangan kurikulum adalah urusan otoritas pusat. Terlihat khususnya dalam buku teks nasional standar untuk semua mata pelajaran. Di negara besar dengan banyak perkembangan, disparitas dan variasi lokal, standarisasi ini dianggap penting untuk stabilitas dan kontinuitas. Awalnya, sekolah-sekolah
sekitar 5% dari semua sekolah dialokasikan sumber daya dan guru yang lebih baik, dengan asupan selektif untuk memfokuskan sumber daya yang terbatas dan mempersiapkan siswa dasar untuk sekolah menengah dan universitas. Akhir-akhir ini penekanannya telah berubah, sehingga mereka memiliki peran modeling dalam hubungannya dengan sekolah lain dan peran eksperimental dalam menggunakan bahan dan buku teks baru. Ini sering dilokalkan. Hal ini memungkinkan daerah yang lebih berkembang secara ekonomi untuk mengajarkan kurikulum lanjutan, sedangkan buku teks standar memberikan tingkatan minimum yang harus dicapai di daerah pedesaan. Sentralitas model ini adalah penekanan Cina pada guru sebagai sumber pengetahuan, dasar pembelajaran, dan model moral. Artinya sebagai guru kita harus menjadi teladan moral dan insinyur ideologis. Mereka sering mengutip rumus klasik, yaitu komunikasi yang mendalam lebih baik daripada kata-kata, dan model fisik atau tindakan lebih efektif daripada model bahasa. Dengan mempelajari teladan yang baik, anak-anak dapat belajar dengan baik, dan guru adalah perwujudan praktik. Selama guru mengusulkan model yang baik, observasi yang cermat, imitasi dan latihan pribadi yang keras akan dianggap sebagai cara yang baik untuk belajar kaligrafi, seni, atau matematika. Setelah penugasan keterampilan, teknik atau pengetahuan dan praktik jangka panjang, kreativitas atau orisinalitas pribadi akan muncul pada kemudian. Ide magang serius gaya Cina ini agak bertentangan dengan metode Inggris atau Amerika yang mengembangkan pengetahuan atau keterampilan melalui eksplorasi, penemuan, pembelajaran melalui permainan, eksperimen, dan inovasi. Sentralitas model juga meletakkan dasar untuk pendekatan teks-sentris yang hampir universal di Cina dari sekolah dasar hingga universitas. Pengajaran dan penelitian teks-teks ini sangat rinci. Ungkapan umum dari mengajar dalam bahasa Cina adalah menyerahkan buku atau buku teks. Teks adalah model, bentuk, dan isinya. Oleh karena itu, membaca intensif, mengajukan banyak pertanyaan, penelitian mendalam, refleksi, resitasi, dan menghafal akan membantu untuk memahami dan pada akhirnya menginternalisasi model tersebut. Kecuali jika mengarah pada tindakan atau hasil aktual yang memenuhi persyaratan moralitas kolektif, prosesnya tidak akan lengkap. Oleh karena itu, visi jangka panjang ini lebih dari sekadar menghafal. Selanjutnya mengenai kolaborasi. Bagaimana peserta didik terlibat dalam partisipasi aktif dalam pembelajaran dan apa jenis kolaborasi lain yang ada? Dalam kolaborasi ini berarti ada kerjasama yang kuat dari semua peserta di sekolah. Kerjasama seperti ini terlihat jelas contohnya ketika para guru bahasa Mandarin yang berpengalaman biasanya merencanakan latihan bersama. Antara guru dengan guru yang lainnya hendaknya saling berlatih sebelum mengajar, saling mengawasi pengajaran, kemudian membagi ke dalam beberapa kelompok untuk saling berbagi pendapat ataupun menyampaikan hasil observasi. Guru dari sekolah lain pun diundang untuk memberikan pelajaran peragaan atau demonstrasi. Nah, melalui kerjasama ini, perubahan dan inovasi dapat dilakukan secara tatap muka. Meskipun pengajaran di kelas merupakan ciri khas pengajaran bahasa Mandarin, beberapa guru telah melaksanakan tugas berpasangan atau kelompok, terutama dalam kursus bahasa Mandarin dan Inggris. Misalnya, di sekolah dasar Taiwan, guru mengajukan pertanyaan dan memberi waktu kepada anak untuk berpikir, mendiskusikan metode dan solusi dalam kelompok anak. Setiap kelompok memiliki ketua yang bertanggung jawab untuk mencatat atau mengingat poin dan hasil. Pada gilirannya, setiap ketua melaporkan hasil diskusi ke depan kelas, sementara guru berdiri di samping. Kemudian ketua akan membahas pendapat dan pertanyaan dari anggota yang lainnya. Melalui kolaborasi antara guru atau demonstrasi, observasi, diskusi, perencanaan kelompok, kerjasama kelompok semacam ini disebarkan ke berbagai kelompok di seluruh sekolah tiap tahunnya. Jadi untuk menunjang pembelajaran aktif di sekolah diperlukannya kolaborasi antara guru dengan guru maupun guru dengan siswa atau siswa dengan siswa lainnya.
Selanjutnya mengenai komunikasi. Jenis bahasa dan pola komunikasi apa yang digunakan untuk belajar? Bahasa tidak hanya menjadi mata pelajaran utama dalam kurikulum, tetapi juga merupakan media yang digunakan untuk mempelajari seluruh kurikulum. Media ini berubah untuk sejumlah besar anak di seluruh dunia yang belajar dalam bahasa kedua atau ketiga. Di Cina, selain mayoritas Han, ada etnis minoritas pribumi yang berbicara lebih dari 60 bahasa dan menggunakan 21 skrip. Bahasa Tionghoa sendiri memiliki satu aksara, tetapi banyak bentuk lisan yang tidak dapat dipahami. Oleh karena itu, pelatihan guru menekankan pada pidato, karena ini adalah bentuk standar yang digunakan di ruang kelas. Ini secara efektif menjadi bahasa kedua bagi jutaan anak dan banyak guru. Pertimbangan bahasa kedua sangat penting ketika nilai budaya tentang komunikasi berbeda. Ada banyak sekolah di Inggris yang menghargai berbicara untuk pembelajaran dan melihat kurikulum yang ditetapkan. Dari perspektif budaya belajar, dengan berbicara melalui makna, anak-anak Tionghoa di Cameo tampaknya hanya terlihat beberapa saja yang berpartisipasi dengan aktif dan masih ada yang terlihat pasif. Namun nilai budaya menjadi aktif dan berinteraksi berbeda. Di Cina, berorientasi pada kognitif. Anak-anak diajarkan untuk belajar melalui mendengarkan, mengamati dengan cermat dan berpikir. Hanya jika masukan ini tetap diserap dan dikuasai. Banyak yang merasa siap untuk menghasilkan keluaran kreatif. Wacana kelas berpusat pada guru tetapi diatur untuk berinteraksi seluruh kelas yang berkualitas tinggi. Untuk poin selanjutnya yaitu konteks. Apa sih konteks sistem nilai sentral yang mendasari kritis fitur yang mempengaruhi kurikulum? Nah, selain lingkungan politik, ekonomi, atau sosial secara langsung mempengaruhi kurikulum, terdapat juga lingkungan curriculum system yang menjadi landasan isi dan gaya kurikulum atau adanya tradisi Konfusianisme. Di Asia Timur, terlepas dari perbedaan dangkal yang jelas di antara negara-negara, tradisi Konfusianisme yang panjang berdampak besar pada sistem nilai sentral mereka. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan penting bagi orang Asia Timur untuk mencapai prestasi tertinggi dalam studi internasional matematika dan sains sekolah, serta keberhasilan ekonomi negara mereka. Itu menurut seorang ahli bernama Ruzman pada tahun 1991. Tradisi Konfusianisme berusia 2000 tahun ini menekankan ketekunan, dedikasi, dan disiplin diri. Ambisi belajar yang luar biasa, percaya bahwa prestasi bergantung pada kerja keras daripada kemampuan, ketekunan, latihan, dan hafalan akan mengarah pada penguasaan keterampilan dan konsep. Antara kepedulian dan rasa hormat serta tanggung jawab dan kewajiban timbal balik antara guru dan siswa. Kecuali untuk jangka pendek seperti pertengahan tahun 1970-an, gagasan ini masih menjadi komponen utama sistem nilai sentral Cina modern. Anak-anak mulai percaya bahwa jika orang lain dapat belajar melakukannya, saya juga dapat belajar melakukannya. Nah, situasi ini berubah dengan modernisasi. Masalah umum bagaimana menggunakan pengetahuan dan teknologi barat baru untuk mendamaikan tradisi dan identitas Cina. Dalam formula terkenal, ada kutipan dari seorang ahli yaitu belajar dalam bahasa Cina adalah intinya dan belajar di barat adalah fungsinya. Itu menurut seorang ahli bernama Smith pada tahun 1983. Banyak orang akan melangkah lebih jauh dari berusaha mengembangkan individualitas, kreativitas, dan keterampilan pemecahan masalah barat. Tetapi dalam kurikulum arus utama saat ini tidak ada bukti untuk membuktikan hal ini. Untuk poin terakhir itu ada belajar budaya. Apa sih norma, keyakinan, nilai, dan harapan penting dari pengajaran dan pembelajaran yang membentuk budaya belajar dan menjadi partisipan menyadari ini? Nah, sebagian besar pelaksanaan kursus diatur berdasarkan asumsi dan harapan tentang apa yang dimaksud dengan pengajaran dan pembelajaran yang baik. Tujuan baku atau konten yang dibahas ini adalah aspek budaya belajar. Budaya adalah perangkat yang mendefinisikan bagaimana menggunakan alat pembelajaran dan interaksi kelas. Budaya belajar biasanya diterima begitu saja dan jarang terlihat jelas bagi siswa. Budaya belajar di Cina mencakup
konsep kunci, yaitu guru dan buku teks adalah sumber pengetahuan dan model. Belajar itu seperti pengembangan moral, dan guru adalah teladan moral. Mengajar adalah pertunjukan dengan ekspresi yang baik, kecepatan, keragaman, dan pengetahuan profesional. Guru dan siswa bertanggung jawab satu sama lain. Guru adalah otoritas dan ahli, tetapi mereka harus menjaga orang tua dan teman. Sedangkan belajar merupakan persiapan, peniruan, refleksi, dan praktik. Mengingat, bahkan dengan mengingat merupakan bagian dari kemajuan. Nilai-nilai ini sangat kontras dengan budaya belajar Inggris. Selama era kolonial, banyak kurikulum negara bergeser dari satu budaya ke budaya lain, dan relatif sedikit perhatian terhadap lingkungan atau masyarakat lokal. Warisan ini masih ada di beberapa tempat meskipun tidak sepenuhnya didasarkan pada subjek kurikulum, tetapi berdasarkan gaya kurikulum, buku teks utama mencerminkan budaya akademik bahasa Inggris dan Prancis itu di beberapa bagian Afrika. Pergerakan populasi baru-baru ini telah menghasilkan satu kursus untuk perwakilan budaya yang berbeda sehingga menawarkan kursus multikultural di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Penting untuk mempelajari budaya yang dibawa oleh berbagai orang termasuk budaya belajar mereka. Diskusi tentang asimilasi, pluralisme, multikulturalisme, atau antirasisme biasanya berkisar pada ketegangan antara kurikulum nasional, standar, kesetaraan, persepsi orang lain, agama, representasi, dan hak etnis dan bahasa. Tantangan warga global masa depan membutuhkan rekonsiliasi antara ketegangan ini antara globalisasi dan lokalisasi, antara hak dan tanggung jawab penting tanpa menghalangi identitas budaya. Nah, dalam upaya mengatasi hal tersebut perlu diperhatikan kesinambungan budaya, yaitu budaya siapa dan budaya belajar atau budaya belajar untuk siapa. Nah, karena setiap kelompok budaya dapat memberikan kontribusi yang berharga kepada unit sosial yang lebih besar atau pada akhirnya menjadi unit global, diperlukan metode pembelajaran bersama, bukan hal yang sepihak. Meskipun anak-anak perlu belajar dari budaya belajar guru mereka, guru juga perlu belajar dari budaya belajar siswanya dan berkembang secara profesional melalui mereka. Itu menurut seorang ahli yang bernama Jean dan Cortazzi pada tahun 1993 dan pada tahun 1995. Dalam sinergi budaya ini, setiap orang perlu belajar dari gaya belajar orang lain tanpa kehilangan identitas pribadi, budaya, atau profesionalnya sendiri. Sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.